Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab hatta ajlu wa lakum araisa ma'ani ajallil ahbab. Ahdiru padha ngadirno sapa sira kabeh qulubakum ing pira-pira ati sira kabeh ya ma'syara dawil albabi he golongane pira-pira wong kang duweni pira-pira akal kang sampurna. Ya ma'syara dawil albabi he golongane pira-pira wong kang duweni pira-pira akal kang sampurna. Hatta ajluwa sehingga njelasaken sapa ingsun lakum maring sira kabeh araisa ma'ani ajallil ahbabi ing pira-pira sifat baguse luweh agung-agunge pira-pira kekasih kang kaya kemanten. Araisa ma'ani ajallil ahbabi ing pira-pira sifat baguse luweh agunge pira-pira kekasih kang kaya kemanten. Ini makna majaz semacam itu. Kalau makna secara harfiah araisa ma'ani ajallil ahbab, jika secara simpel-simpelan ing singgasanae pira-pira makna agung-agunge pira-pira kekasih. Nika makna simpel-simpelan al-makhsusi kang den khususaken bi asyrafil alqabi kelawan luweh mulyane pira-pira asma laqab. Bi asyrafil alqabi kelawan luweh mulyane pira-pira asma laqab. Ar-raqi kang munggah ila hadrati malikil wahhabi maring pengayonane ratu. Ila hadrati malikil wahhabi maring pengayonane ratu kang akeh olehe maringi, kang akeh oleh maringi hatta nadhara sehingga ningali, hatta nadhara sehingga ningali sapa ajallil ahbab ila jamalihi maring sifat baguse malikil wahhab bila sitrin kelawan tanpa tutup wala hijabin lan ora aling-aling. Dadi tong sitong manusa seeparengin keistimewaan sareng Gusti Allah bisa sowan ke Gusti Allah, bisa acabis ke pengiran kelaban langsung tanpa penghalang penikah Gusti Rasulullah. Sobung nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad seeparengin keistimewaan akadi beliau ini kesobung kena. Bahkan umat-umat Nabi Muhammad pun di situ memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Allah nanti ketika berada di surga, yakni di akhirat itu. Nikah
tong sitong nabi, tong sitong rasul, tong sitong makhluk atau manusia, yakni baginda Nabi. Falamma ana moko ing dalam semangsane wis teko mongsone, moko ing dalam semangsane wis teko mongsone opo awanu zuhuri syamsir risalati, piro-piro mongso pertelane oleh ngutus Allah kang koyok srengenge. Opo awanu zuhuri syamsir risalati, piro-piro mangsane pertelane oleh ngutus Allah kang koyok srengenge. Fi sama'il jalalati, ini kan makna harfiahnya ing dalam langit keagungan, tapi makna secara balaghahnya yaitu ing dalam sifat agung kang den serupa akan langit. Fi sama'il jalalati, ing dalam sifat agung kang den serupa akan langit. Kharaja moko metu bihi kelawan beritane awanu zuhuri syamsir risalah opo marsumul jalili, surat keputusane Gusti Allah kang agung. Opo marsumul jalili, surat keputusane Allah kang agung. Linaqibil mamlakati, maring panggedene keratone Allah atau pimpinane keratone Gusti Allah, rupane Jibrilah, malaikat Jibril. Ya Jibrilu, he Jibril, nadi undang-undangu sapa sira fi sairil makhlukati, ing dalam sekirene pira-pira makhluk, min ahlil ardi, saking penduduk bumi, wassamawati lan pira-pira langit, bitahani kelawan seneng, bitahani kelawan seneng, wal bisyarati lan pira-pira bunga, wal bisyarati lan pira-pira bunga. Fa innan nuruh, krana sak temene cahaya, al-masunah kang den reksa, wasirroh lan rahasia, al-maknunah kang den simpen, alladzi kang aujatuhu kang maujudaken sapa ingsun ing nur, aujatuhu kang maujudaken sapa ingsun ing nur, qabla wujudil asyai, ing dalem sadurunge wujude pira-pira perkara, wa ibda'il ardi lan ing dalem sadurunge ndadekaken bumi, lan ing dalem sadurunge ndadekaken bumi, wassama'i lan langit. Iku nikah khobarnya inna, fa innan nurul masun wassirral maknun, iku angkuluhu ngalih sapa ingsun ing nur, iku angkuluhu ngalih sapa ingsun ing nur, fi hadhil lailati, ing dalem ikilah bengi, ila batni ummihi, maring wetenge ibune nur, ila batni ummihi, maring wetenge ibune nur, masruron halih bunga, masruron halih bunga, amlau ngebek-ngebeki sapa ingsun bihi kelawan nur, al-kauna ing alam, al-kauna ing alam apane nuron cahayane, wa akfuluhu lan nanggung sapa ingsun ing nur, wa akfuluhu lan nanggung sapa ingsun ing nur, yatiman halih yatim, yatiman halih yatim, wa utahhiruhu lan nyuciaken sapa ingsun ing nur, wa utahhiruhu lan nyuciaken sapa ingsun ing nur, wa ahla baitihi lan ing ahli baitin nur, tadhiran kelawan nyuciaken temenan,
tadhiron kelawan nyuciaken temenan. Dadi falamma ana awanu zuhuri syamsir risalah, ketika malam Isnain ya, pada malam Senin itu di langit banyak gemuruh sebelum Rasulullah nikah lahir, karena Rasulullah nikah lahirnya kan kubaila fajri yaumil Isnain, sedikit sebelum masuk waktu subuhnya hari Senin. Berarti malam Senin para subuh nikah Gusti Kanjeng Nabi lahir. Pada malam itu syamsir risalah, keputusan Gusti Allah untuk memunculkan kehadiran Rasulullah sebagai wujud basyaron, yaitu sebagai wujud manusia, itu diumumkan, diberitahukan kepada malaikat Jibril yang pada saat itu menjadi naqibil mamlakah. Jadi naqibil mamlakah ini pimpinan yang berada di kerajaan Gusti Allah. Al-mamlakah itu ya keratone Gusti Allah. Pemimpin para malaikat ini kayak Teguh Jibril kena. Jadi diumumkan kepada Jibril, ya Jibril nadi fi sairil makhluqat, kamu panggil, kamu umumkan kepada seluruh makhluk min ahlil ardi was samawat, termasuk penduduk bumi dan langit. Maka keajaiban Rasulullah ketika lahir itu bukan hanya terjadi di bumi saja, tapi juga dilangi. Nikah pesta besar-besaran pada saat itu. Benih kerukun menosah saya merayakan pesta, tapi juga malaikat. Jadi malaikat nikah, kalau kita melihat dari makna intisari yang tersirat dan terkandung dalam maulid Nabi, malaikat nikah juga makhluk kepengiran, saya termasuk pertama kali memperingati maulid Nabi karena mereka yang di situ wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastibsyara, itu nanti itu sebagai wujud kebahagiaan malaikat karena lahirnya sosok yang sangat mulia. Lepas mangken maulid Nabi itu dibid'ahkan gara-gara dulu di masa Rasul tidak ada kegiatan semacam ini. Wong namanya cinta kok dibutuhkan dalil kok. Pada cinta dibutuhkan dalil. Cinta itu tidak butuh dalil. Begitu juga bahagia. Bahagia itu tidak butuh dalil. Kapan kita harus bahagia? Ya kudu bahagia. Pada saat kita bahagia ya harus bahagia. Jadi tak usah nanti dalil. Napa boleh selain nikah? Bayi seelahirake nikah termasuk khairul anbiya wal mursalin, pembawa keberkahan yang begitu banyak, yang begitu luas, yakni Nabi kita. Sangat-sangat lucu gitu kalau kita nikah umat Nabi Muhammad dilarang untuk bahagia atas kelahiran Nabi kita. Ini lojo sarah. Cereng abek baik kede dengan orang haji. Orang haji tak usah gentretan, tetangga baik. Itu kita girangnya luar biasa kok. Sampai aku buat acara tasyakuran, sampai meskipun datangnya jam 2 malam ekoniin karena saking bunga ambek along polong sareng tetangga. Apa boleh baginda Nabi yang lahir dan itu menjadi tokoh utama dalam alam semesta ini. Ya Jibrilu nadi fi sairil makhluqat. Jadi fa innan nurul masun was sirrul maknun alladhi awjadtuhu qabla wujudil asya. Cahaya yang selama ini dijaga, dilindungi sareng Allah, mulai dititipkan pada debu atau tanah liat yang menjadi bahan asal terciptanya Adam, ebekta Nabi Adam, kemudian turun ke Nabi Nuh, kemudian turun ke Nabi Ibrahim, turun sampai ke Sayyid Abdullah. Itu dilindungi sareng Gusti Allah kena. Wasirrul maknun, dan rahasia yang tersimpan selama ini yang telah aku ciptakan
saya wujudkan sebelum segala sesuatu itu wujud. Dan bahkan bumi dan langit pun itu sebelum terwujud, cahaya yang dijaga Allah ini sudah ada, yakni Nur Muhammad. Angkuluhu fi hadhil lailah ila batni ummihi masruran. Pada malam ini, berarti malam Senin pada saat itu, ini kedebuna Allah, saya pindah nur tersebut ke perut ibunya, yaitu Sayyidah Aminah masruron, sebagai bentuk kabar gembira. Nah, ini kan pun luar biasa karena sejarah mulai dari proses Nabi mau lahir ke dunia sampai nanti pun lahir terjadi banyak keajaiban. Amla'u bihil kauna nuron, saya penuhi alam semesta ini dengan cahaya. Tepan lahir Gusti Nabi senyaman langit ni kepol kalaban cahaya kan. Bahkan patung-patung sebagai simbol kesyirikan pada saat itu runtuh. Kerajaan kaisar, kerajaan-kerajaan yang berbasis kufur gitu, itu sedaya sirna. Bahkan langit pada saat Rasulullah ini lahir digembok sareng Gusti Allah. Jadi para kahan, para kuhan, para dukun yang mengakses berita melalui langit itu sudah tidak akurat sejak Rasulullah nikah lahir ke dunia. Mendimin karena iblis itu warawiri. Jadi dari dunia ongke ke langit nyorni kabar-kabar yang akan datang dari berita langit itu akurat kalau dulu. Jadi dukun dimin ini akurat. Bahkan kenabian Rasulullah itu salah satu yang memberikan isyarat adalah dukun, juru peramal. Cek yen satu saat bakal bedah utusan Gusti Allah yang ciri-cirinya semacam ini. Itu akurat dulu. Jadi ampuh ongku dukun zaman dimin. Kenapa? Karena melalui perantara jin, dan jin itu mengakses berita melalui langit. Jadi oningongku kabar 3 tahun ke depan bagaimana, 4 tahun ke depan bagaimana, nasib orang reda remah. Akurat pada saat itu. Lalu ketika Rasul pun lahir ke dunia digembok semua langit. Sehingga ketika ada dukun yang meminta bantuan kepada jin setelah Nabi Muhammad lahir, itu berita tidak akurat lagi. Jadi sampean cek para tajaan kedukun. Ia senajan semua apa yang kamu butuhkan itu bisa kamu dapat melalui beberapa wasilah, melalui beberapa perantara. Tapi cek sampean menisbatkan kekuatan, kemampuan nikah kepada selain Gusti Allah. Beda kabar tang bungkoh kerampokan entar ke dukun. Siapa? Ita gering jauh. Itu pasti nyaman lah tuh dukun. Maka sampean PAP lah di dukun lah. Engkau malam mah menyaman tendung kopeng eselte. Siapa? Tak gering surbeja. Karena itu memang trik semacam itu karena. Jadi nikaki bibarokati Sayyidina Muhammad, setiap pintu langit aksesnya jin untuk mengambil berita dari langit itu sudah tertutup. Ini kepada saat itu. Dan semua langit itu dipenuhi kelaban cahaya wa akfuluhu yatiman wa utahhiruhu wa ahla baitihi tadhiron. Saya menanggung Rasulullah itu sebagai anak yatim, dan saya mensucikan beliau dan juga ahli bait beliau. Pun akhirnya bagaimana? Fahtazzal arsyu taraban wastibsyaru. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ini pun parah, tak
tebal berjanji ni kan. Fahtazza moko goncang. Ihtizaz nikah bergetar karena bahagia. Horak menjadi makin. Jadi Aras itu dulu sempat horak kan. Yang ndak saya kerja ni kan. Fahtazza moko medrek atau goncang. Ya makna modernnya horak. Bergetar karena bahagia, bukan karena sakit, karena beda juga orang aguli santai dia karena sakit. Semacam orang kejang-kejang, orang ajan, orang kesurupan itu kan aguli tapi karena penyakit. Opo al arsu ars toroban krono bunga, wastibasyaron lan amrih bunga. Wazdadalan tambah-tambah opo al kursi kursi apane haibatan sifat haibae sifat wibawone wa waqaron lan agunge wamtalaat lan dadi keba opo as-samawati pira-pira langit apane anwaron pira-pira cahayane wa dajjat lan gemuruh sapa al malaikatu para malaikat sapa al malaikatu pira-pira malaikat apane tahlilan atau kenging jadi hal. Tahlilan ay muhallilin oleh moco tahlil. Tahlilan halih moco tahlil kenging apane tahlilan oleh moco tahlile. Wa tamjidan lan oleh ngegungaken. Wastighfaron lan istighfar. Wastighfarun lan istighfar. Fahtazzal arsu toroban wastibasyaru. Ketika Rasulullah itu dilahirkan, karena yang merasakan kebahagiaan itu bukan hanya keluarga dari Gusti Nabi, tapi juga ars Gusti Allah bergetar hebat karena bunga ini, karena bunga. Wazdadal kursiyu haibatan wa waqara, dan kursinya Allah itu semakin bertambah haibahnya, keagungannya itu semakin bertambah. Wamtala'atis samawati anwara, seluruh langit itu dipenuhi dengan cahaya. Wadajjatil malaikatu tahlilan, semua barisan malaikat atau golongan para malaikat itu bergemuruh pada malam Senin itu. Ramih, ramih orang bunga, riuk piuknya itu kayak apa lah. Padahal menggugat itu beda bansos dodol. Datang pemerintah langsung taruh ke kantor. Ayo kena diumuman PC satosan kon ramih cara kena. Itu nyaman gemuruh. Malaikat itu gemuruh tapi tidak gemuruh seperti manusia yang gemuruh kan. Bunga manusia itu kan macam-macam, bodoh dengan teriakan, bodoh saya sambil joget-joget, bodoh saya sambil goyang-goyang. Malaikat punten. Pada saat Nabi dilahirkan, malaikat itu banyak yang tahlil, membaca hilalah, la ilaha illallah, ramih serkan. Wa tamjidan, mengagungkan Gusti Allah, wastighfaron, dan juga istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ramih ketika Nabi Muhammad lahir. Itu Nabi Muhammad. Kalau kita lahir ramih, mau nyincering, mau nyinsapembi, apa boleh pas lahir tepan karnavalan ngaribe ini karo. Jompone pengki rembung tepan lahir salona brewo audio pasetel nah nyiksa batin ya, tahu satu kon langsung keluar bayar pun wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfaro subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
suwun iki. Walam tazal ummuhu taro'an wa an min fakhrihi wa fadli. Sampeyan sing ngaji iki kudu nara bunga karena nikah bahas kelahiran Gusti Nabi. Walam tazal lan ora kingsir sapa ummuhu ibune Gusti Nabi. Iku taro ningali sapa ummuhu anwa'an ing pira-pira macem min fakhrihi saking agunge Nabi wa fadlihi lan utamane Nabi ila nihayati tamami hamlihi tumeka katoke sampurnane meteng Gusti Nabi atau wetengan Gusti Nabi. Falam mastadda moko ing dalam semangsane banget biha kelawan ummihi opo at-talku lorone ngelahiraken biidni rabbil khalqi kelawan izine pengirane makhluk wadoat ngelahiraken sopo ummihi al-habibah ing kekasih yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sajidan halih sujud syakiron tur halih syukur hamidan tur halih muji ka'annahu koyok-koyok saat temene Nabi iku al-badru bulan purnama fi tamamihi ing dalam sampurnane al-badru fi tamamihi ing dalam sampurnane al-badru. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berada dalam kandungan, semenjak ada di kandungan, Masya Allah, ibunda beliau itu menyaksikan banyak keajaiban. Memang tak seperti layaknya orang biasa yang mengandung. Meneng biasa senajan cemacem, tapi cemacemnya itu kan kadang menyiksa, seperti ngidam orang hamil ini kan cemacem. Beda saya ngidam ini kan cerita Kiai langsung Ki Idris Dimin pernah cerita. Beda yang bini ini kan ngidam teronga karena celat dong ngejaran kan. Dongguan entah apa yang ada di pikirannya. Beda boleh orang ini kan ngidam terona apa ke orang. Aduh malah ngocak napong ya. Sebahaya ni kan ngidam terus tedung ben lagi noreng ni kan sebahaya. Mangkrokun tedung sebagai syarat itu kuin lagi tak masalah, tapi tedung semalam harus berduaan. Itu ngidam yang muharramat ya. Itu kan macam-macam orang ngandung ni kan macam-macam ngidam tapi kadang menyiksa. Sedang kadang orang hamil itu ngidam sesuatu yang tidak ada pada saat itu. Ngidam buah-buahan pada saat itu tidak berbuah. Ingat mangken apa buah mangken sesobung buah kan? Nah, manggis, nggak kelengkeng, nah manggis, ngidam nggak baja mangken, pasti remah lagi nah gitu ki, senyari ya nih kan. Lah Rasulullah itu ketika berada dalam kandungan banyak keajaiban, dan keajaiban itu satu bentuk keistimewaan, bukan merepotkan, karena Rasulullah itu semenjak ada di kandungan tidak pernah memberatkan ibunya. Jadi Sayyidah Aminah itu ngandung badan tak ngandung kan? Tak selayaknya perempuan hamil yang merasa berat bertumpu-tumpu wahnan ala wahnin seperti yang ada dalam Quran. Itu tidak Rasulullah. Lah setelah itu falam mastadda bihotalku, ketika sakit melahirkan itu dirasa, dan ini kedebuna sebagian ulama hanya sebagai biar kelihatan normal. Jadi dibahasakan at-tolku, karena tolku ini kan maknanya sakit karena ngelahirake. Artinya ya biar kelihatan normal orang melahirkan. Men aslinya Rasulullah itu tidak sakit Sayyidah Aminah melahirkannya. Biidni rabbil khalqi barulah wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aminah melahirkan seorang kekasih. Kekasihnya siapa? Kita semua. Dalam kondisi sajid dan sujud kena Rasulullah. Syakiron bersyukur,
hamidan memuji kepada Allah, ka'annahul badru fi tamamihi, seolah-olah baginda Nabi itu layaknya bulan purnama pada saat tamamih, yaitu pada tanggal 14. Berarti puncaknya bulan purnama. Ngapa bulan purnama mendapat ke puncak? Terak Zahra kan. Jadikah kelahiran orang paling sempurna pun. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam makhtunan biyadil inayah makhulan bikuhlil hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.